Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya untuk minggu ini tanggal 21 sampai dengan 25 April 2025 ya. Jadi untuk minggu ini em, saya akan umumkan event ya. Jadi nanti untuk akhir weekend Sabtu yang akan datang akan ada acara gathering online. Link pendaftarannya ada di video deskripsi bawah ini ya. Saya akan bahas mengenai saham-saham yang potensial untuk bulan Mei. Jadi biasanya kan orang bilang Mei itu sell in May and go away ya. Apakah benar-benar go away? Atau ada beberapa saham yang cukup menarik kalau kita mau buy di bulan Mei ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk sign up, daftar ya. Linknya ada di video deskripsi, ada di video deskripsi di bawah ini. Saya akan sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya. Untuk yang saya bahas pertama kali adalah untuk saham BBCA ya. Jadi saham perbankan ini sentimennya sudah dividen sudah lewat ya. Eh, kemudian yang akan datang sentimennya adalah laporan keuangan untuk kuartal 1. Tapi sebenarnya untuk saham perbankan itu bisa lihat laporan bulanannya ya. Misalnya sekarang kan bulan April ya akhir ya. Itu bisa lihat bulan Februari atau beberapa bulan Maret sudah keluar ya laporan keuangan bulanan. Itu kita bisa lihat bandingkan year on year-nya di bulan Februari atau di bulan Maret ya. Kalau misalnya em, pendapatan bunganya naik, laba bersihnya juga naik, umumnya sih cukup bagus untuk kedepannya ya. Selama dia masih bisa mengontrol kredit macetnya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini BBCA ini sebenarnya trennya masih downtrend. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah, ya walaupun harga-harga sahamnya masih cukup bertahan di atas MA20-nya, tapi MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau Anda mau buy, saran saya sih jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 8650, ya swing high-nya di sini ya. Ada kalau kita perhatikan swing high terdekatnya kan 8650, kita boleh tambah lagi. Bentar. Kita boleh tambah lagi atau average up ya 8650 ke atas. Target price berikutnya dia akan menguji resistennya sekitar area 9000 sampai 9175 atau 9200 di sini ya. Tapi garis saya gambarkan sebelumnya ada di 19175. Itu resistennya ya. Jadi kalau mau buy sih eh, boleh aja bertahap aja. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Anda pasang stop lossnya di 8275 maksimum di 8000 ya. Itu stop lossnya untuk BBCA. Nah, untuk BBCA ke depannya harapannya gimana ya? Memang trennya masih turun ya, tapi kalau mau mulai nyicil akumulasi buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena masih downtrend ya. MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi santai aja, buy-nya bertahap aja. Eh, kalau ada uang nambah lagi boleh ya, jadi jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Tetap pasang stop loss, kurang lebih cukup ya. Berikutnya BBRI masih cenderung sideways di bawah, MA20 yang mendatar, harga sahamnya memang naik turun di bawahnya. Nah, MA20-nya ya, jadi kadang di bawahnya, kadang lagi dia naik. Dari sini kalau mau spekulasi buy boleh aja, tapi sebenarnya belum benar-benar aman ya. Kalau untuk BBRI ini supaya dia bisa lepas dari downtrendnya paling tidak ya naik ke atas 4160 atau paling tidak swing high yang sebelumnya di sini 4050. Nah, yang cukup menarik untuk BBRI di sini adalah swing high-nya dia higher high. Jadi ada kemungkinan selama dia tidak membentuk lower low ya, nah tidak turun di bawahnya 3450, dia ada peluang untuk naik lagi higher high, kemungkinan dia akan menguji level 4160 itu untuk BBRI. Jadi untuk BBRI saran saya baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, masih sideways di bawah. Kalau dia berhasil naik ke atas 3800, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya berdekatnya di 4160 ya. Nah, MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya juga ya. Jadi masih cenderung bearish ya. Mungkin nanti tunggu laporan keuangan kuartal 1 atau tengah semester. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang sih masih ya istilahnya wait and see lah ya. Jadi kita jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu agresif juga. Ya, tapi jangan takut-takut juga kalau mau mulai akumulasi buy. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBRI, MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya ditutup di bawah MA20-nya, dia akan testing lagi area supportnya 4000 dan 3630. Kalau mau buy, saran saya tunggu aja nanti naik lagi ke atasnya, paling tidak naik ke atasnya ini ya, sekitar area 4300 ya saya gambarkan sini ya. Karena kalau masih di bawahnya 4300 yang untuk BBNI, ini dia masih akan cenderung testing area 4000 dan 3630. Ya, sudah punya pasang aja stop lossnya di 4000-an dan 3630 itu maksimum ya.
Kalau bisa sih Anda bisa pasang bertahap aja ya supaya lossnya nggak terlalu banyak karena ini lumayan dalam ya dari 4.000 ke 3.610%-an ya. Seperti itu ya. Jadi untuk BBNI ini sebenarnya masih cenderung wait and see ya, hati-hati. Nah, kalau mobile lebih baik naik ke atas 4.300 atau paling cepat lah ya kalau mau nyicil spekulasi buy tunggu naik ke atasnya ini ya. Nah, kalau kita lihat kan high-nya hari Jumat ya, tanggal 17 April 2025 di 4150. Jadi mungkin sekitar 4.200 lah paling cepat ya kalau mau spekulasi buy. Karena sekarang itu masih resiko ya. Mungkin atau tunggu naik ke atasnya EMA 20-nya ya, naik ke atas 4190-an lah atau 4.200 lah. Nanti kita barusan buy. Kalau sekarang sih masih belum ya. Tunggu aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh Bank Mandiri. Ini masih sideways, datar di bawah, EMA 20-nya masih di bawah EMA 200-nya, jadi masih belum terlalu agresif ya. Jadi santai aja buy-nya kalau mau spekulasi buy. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 4.500 sampai 4.250. Itu untuk Bank Mandiri. Nah, kalau mau buy atau average up, tunggu naik ke atasnya ini ya. 4820. Kalau dia naik ke atas 4820 mungkin Anda bisa buy ya. Buy-nya bertahap aja. Dia akan testing area resistance sekitar 5150 sampai 5250. Nah, di tengah-tengahnya kalau Anda mau tambah lagi, mungkin Anda bisa tambah di area sekitar 4.900 ya untuk Bank Mandiri. Tambah lagi average up, pakai pas berikutnya setelah 5250 dia akan menguji area sekitar 5.500 atau 5.550-an. Jadi untuk Bank Mandiri ini memang masih cenderung bearish banget ya. Karena EMA 20-nya masih jauh di bawahnya EMA 200-nya. Jadi jangan terlalu agresif. Tapi kalau mau akumulasi ya bertahap aja ya. Jangan terlalu takut juga. Tapi jangan terlalu banyak-banyak banget sampai pakai margin ya. Gitu ya. Dan saya ulangi lagi ya. Kalau mau pakai margin ya, mumpung masih murah biasanya gitu kan ada yang pakai margin ya. Nah, saran saya sih margin itu dipakai untuk pyramid up ya. Jadi seperti tekniknya Jesse Livermore ya. Kalau dia arahnya uptrendnya masih bagus ya Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Contohnya seperti ini. Ketika di bawah ini kan dia naik breakout ya. Nah, ini saya kasih annotate aja sebelah kiri ya. Jadi nah ini kan emang 20-nya sudah mulai mendatar, mulai mulai naik ya. Nah, ini kan dia naik, Anda bisa buy. Nah, kemudian suatu saat MA 20-nya pasti dites ya. Dites itu artinya dipotong dari atas ke bawah. Ya, kemudian di atas memotong lagi ke atas. Nah, ketika dia berhasil naik breakout lagi ke atas, kita bisa mulai buy lagi atau average up ya. Nah, tapi pastikan MA20-nya itu mengarah ke atas. Nah, ini kalau misalnya uangnya nggak cukup, kalau Anda mau menambahkan power buy-nya, Anda bisa pakai rekening margin ya, seperti itu. Anda bisa tanya saya gimana caranya buka rekening margin atau sekuritas mana yang bunga marginnya murah, Anda bisa chat ke saya langsung. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, kalau mau hubungin saya. Nah ini kalau dia berhasil naik lagi, eh, itu nanti kita bisa average up lagi di MA20-nya. Ini terbukti lagi di sini dikasih kan. Nah ini ada bisa naik, ini ada bisa profit, take profit sampai dengan area 7.400 ya seperti itu ya. Jadi pastikan trennya sudah mengarah ke atas. Cara gampangnya pakai MA20 ya. Kalau kita perhatikan MA20-nya ini kan mengarah ke bawah terus ya. Walaupun naik, dia juga naiknya juga nggak seberapa tajam kan. Nah, ketika dia turun lagi gagal ya Anda jangan lupa untuk pasang stop lossnya. Nah, dia akan lanjutkan turun lagi. Ini masih belum ada konfirmasi untuk naik, masih sideways di bawah. Itu untuk Bank Mandiri ya. Begitu ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Sama saran saya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS BRIS ini cukup menarik ya karena MA 20-nya sudah mengarah ke sudah mulai melandai. MA, candlenya sudah di atas MA 20-nya. Nah, kalau kita lihat di sini area buy on weekly sudah saya gambarkan ya 2.200 sampai 2290. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy di sini ya. Nah, kalau sudah buy Anda boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 2.600 kita tambah lagi. Kemungkinan Anda bisa pakai acuan setiap kelipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 2.700 tambah lagi target price berikutnya sekitar 3.000 sampai 3.100-an. Itu untuk BRIS. Jadi sejauh ini untuk BRIS sih masih cukup menarik. Kalau mau buy banyak bertahap aja ya seperti itu ya. Jangan terlalu agresif karena EMA 20-nya masih di bawahnya EMA 200-nya dan candlenya masih di tengah-tengahnya. Nah, yang mau buy on weakness lagi Anda bisa tunggu di area 2.290 sampai 2.300-an ya atau 2.400. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu buy on weakness seperti itu. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Ya, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya eh, kita pasang automatic order kalau dia berhasil naik kita barusan buy atau tambah lagi. Kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk Arto. Arto kalau kita lihat di sini dia sedang berusaha untuk V-shape recovery ya. Nah di sini kalau mau buy Arto sebenarnya masih belum buy. Kenapa? Karena MA20-nya masih turun ke bawah dan MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi ini downtrend-nya tekanannya masih cukup kuat ya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy on weakness untuk Arto ini paling tidak paling cepat banget ya. Itu pun masih resiko tunggu naik ke atas 1610. Tapi saran saya kalau mau lebih amannya mungkin tunggu ke area sekitar 1800. Tuh, kenapa belinya di atas Pak Sundan nggak beli sekarang aja kan lumayan nanti murah. Cuannya kan lumayan bisa tambahan dari 1565 ke 1800. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi. Jadi trennya sudah mulai uptrend, kita barusan buy atau sudah mulai sideways ya. Kita masuknya bertahap. Tapi ini dari MA20-nya arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi masih belum benar-benar aman. Kita buy-nya bertahap aja naik ke atas 1610 kita buy. Target price berikutnya 1800. Kalau dia naik lagi maka target price berikutnya kita bisa lihat di area sekitar eh, 1975 sampai 2100 di sini ya. Ya, maaf 1975 sampai ya 2100 swingnya di sini. Nah, itu untuk Arto. Jadi masih resiko. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 1500 dan 1400 ya. Itu untuk Arto. Memang ini masih resiko ya. Jadi eh, belum buy. Lebih baik tunggu naik ke atas 1800 kalaupun tangannya sudah gatel mau buy ya paling cepat ya naik ke atas 1610. Pasang aja automatic order, jangan lupa pasang stop lossnya juga di 1500 1400-an maksimum ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BNGA. Nah ini saya belum lihat keputusan RUPS-nya dividennya berapa. Eh, sudah keluar sih. Nanti Anda cek sendiri ya. Saya masih hold untuk BNGA ya. Jadi BNGA ini selama dia masih bertahan di atas 1800 atau 1790 sebenarnya masih boleh hold. Nah, apakah ini naik karena sentimen dividen? Ya bisa aja. Nah, tapi kalau saya sih fokus ke trennya. Ya, MA20 sudah mengarah ke atas. Nah, walaupun MA20-nya mengarah ke atas, candlenya jauh di atas MA20-nya, tapi MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi kalaupun Anda beli, ya buy itu jangan terlalu agresif ya. Mungkin karena sentimen dividen aja. Nah, Anda boleh buy. Ya, seperti itu kalau mau sentimen dividen. Tapi tetap hati-hati karena dividennya lumayan tinggi, dividen yieldnya. Jadi kemungkinan setelah update dia akan turun lagi, ya balik lagi. Ya kalau misalnya kita hitung gap down-nya turun tidak lebih besar daripada dividennya ya kita cuan. Tapi kalau lebih besar atau bahkan dia turun lagi ya seperti sebelumnya BBCA waktu dividen ya saya hold ternyata setelah update dividen nggak lama lagi dia malah dibanting turun dan turunnya lumayan jauh. Ya kita nggak akan pernah tahu. Nah BNK apa seperti itu apakah dia naik lagi ya kita nggak tahu. Nah kalau mau tambah lagi atau average up atau mau buy kalau mau buy high sell higher naik ke atas 1845 kita buy target price berikutnya 1950 dan 2020-an. Nah kalau takut tunggu setelah dividen ya boleh aja ya seperti itu ya atau buy weakness sekitar area 1700 sampai 1700 di sini ada swing high-nya 1740. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas, entah itu nanti testing MA20 atau sekitar 1740-an swing high yang di sini. Ya kurang lebih cukup untuk BGA, berikutnya PNBN. eh, ini juga menarik, tapi saya nggak punya ya. Memang sebelumnya saya sudah punya cut loss, terus saya buyback, saya sudah jual ya. Ya kurang lebih masih loss sih. Eh, tapi lossnya sudah berkurang, tapi saya belum buyback. Nah untuk PNBN ini masih cukup menarik. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 1735 kita buy. Target price berikutnya dia akan menguji 1800 dan 1965 ya atau 2000 di sini kata saya. Jadi untuk pembiayaan ini kalau mau buy high sell higher boleh atau tunggu buy on weakness. Anda tunggu buy on weakness saja sekitar MA20. MA20 sekitar 1490 ya. Atau yang saya gariskan di sini 1425 1525 ya. 1525. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1525 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1525 kita berusaha buy. Atau pakai acuan MA200-nya di sekitar area kalau kita perhatikan di sini MA200-nya kita lihat sekitar area 1580. Jadi 1600 lah ya. Kalau dia turun di bawah 1600 kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1600 kita berusaha buy. Ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk NISP ini cukup menarik ya. Sudah saya bahas minggu lalu, area buy weakness sudah saya gambarkan 1250. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy ya. Cukup menarik ya. Karena sideways-nya untuk NISP ini lumayan rapi. Sekitar 1300 sampai 1350 memang nggak banyak. Tapi seringkali dikasih ya gini ya. Kalau kita lihat satu kali, dua kali ya.
dua ini ya ini 3 kali lah hitungannya walaupun dia gagal tapi kalau kena trailing stop kan masih cukup lumayan lah cuan sedikit ya ya 4 kalian kurang lebih ya. Itu sebelumnya side base-nya lumayan menarik ya untuk NISP makanya saya bahas. Nah ini kalau mau buy boleh aja pasang stop loss-nya di 1250 ya. Terkait mengenai sentimen dividen dan lain-lain saya nggak tahu cek aksi korporasinya ya. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Naik ke atas 1300-an, 1310 garis saya. Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Satu lagi ya, ini yang ke-10 ya. Eh, Nah, memang judulnya mungkin Big Bang ya, tapi ini ya lain-lainnya ya saya tambahkan aja tambahannya. Jadi nggak semuanya Big Bang. Big Bang biasanya kan asumsinya cuma 4 ya, BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri. Tapi ini saya bahas 10 saham ya. Nah, ini BBTN cukup menarik ya. Kalau salah sudah bagi dividen, tapi setelah dividen dia masih bisa naik ya. Kalau salah seperti itu ya. Saya nggak ngikutin terus terang aja. Nah, untuk BBTN ini Anda bisa pasang stop lossnya di area swing high di sini. Swing high di sini di area 905. Atau pakai acuan kalau kita perhatikan hari Kamis kan 895. Jadi Anda pakai acuan di sana aja untuk pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau mau buy Anda bisa tunggu buy on weakness di 895. Artinya kalau nanti dia pullback turun di bawahnya 895, Anda jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 895 atau 900-an lebih lah ya. Itu Anda boleh buy. Jadi pasang aja automatic order. Nah, kalau dia misalnya nggak dikasih, dia berhasil naik lagi, breakout ke atas 975 minggu ini, anda bisa buy high sell higher, target pas berikutnya dia akan menguji area resisten kurang lebih sekitar 1040 di sini ya. Nah, kalau dia naik ke atas 1040, Anda boleh tambah lagi atau average up, maka target pas berikutnya 1200. Nah, di tengah-tengahnya ini ada istilahnya checkpoint ya. Kalau mau tambah lagi, itu sekitar area 1130. Jadi lumayan rapi ya, antara swing low di sini dan swing high-nya. Jadi, area garis-garisnya support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal eksekusi aja ya. Jadi trading itu gampang kalau sudah kasih tahu garis-garisnya di mana kita pasang stop lossnya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita average up, target price-nya di mana ya. Itu sudah digambarkan, Anda tinggal eksekusi aja, pasang trailing stop atau automatic order ya dan stop lossnya juga. Selainnya sekarang kebanyakan sekuritas bisa ada sekuritas yang mengatakan automatic order, ada yang mengatakan breakout order, ada yang mengatakan smart order, ya istilahnya lain-lain. Cuma istilahnya ya sama lah kurang lebih ya. Pokoknya kita set targetnya buy-nya mulai buy di mana. Kalau misalnya dia naik lagi kita bisa average up. Kemudian di saat yang sama kita juga bisa pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Ya ini saya rasa sih cukup ya untuk BBTN. Seperti biasanya, eh, saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.